Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dari rumah masing-masing. Kita mau kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersekutu dalam hadirat Tuhan. Karena Dia tidak terbatas, bisa menjangkau setiap kita. Walaupun kita dipisahkan jarak, keadaan saat ini yang membatasi kita, tapi Tuhan, kasih dan kuasa-Nya tidak akan pernah terbatas untuk menjamah dan menjangkau setiap kita. Mari, apapun keadaan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita mau memandang kepada Tuhan dan kita mau angkat tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Dia atas segala keadaan, atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur dan sembah kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan, jika sampai saat ini kami masih harus beribadah secara streaming, tapi kami percaya hadirat dan kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh keadaan apapun. Oleh sebab itu, dengan segenap hati, seluruh hidup kami mau bawa datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur kami. Karena sampai saat ini kami tahu kami boleh ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlepas ada sakit penyakit mungkin yang sedang kami alami saat ini, kami percaya di saat kami menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan mengalir, melawat dan menjamah setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang kami yakini Tuhan, Kau hadir saat kami menyembah-Mu. Engkau bertata saat pujian dinaikkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini sembah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ini yang kami yakini Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan saja. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, oh Yesusku, hanya Kaulah segalanya, Kau segalanya. Yakin
Kau hadir di setiap rumah-rumah saat ini. Kau melawat setiap pribadi saat ini. Oh, amin, amin. Yes, kemenangan menjadi bagian umat-Mu Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya, haleluya. Hosana, 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 hosana bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Layak dipuji, layak disembah, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau dimasukkan. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Mari tinggikan Dia, tinggikan Engkau Raja. Oh, Raja kami yang duduk di atas tahta. Kau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa penuh atas hidup kami. Tidak perlu kami takut dan ragu Bapa, karena Kau menyertai kami. Tinggikan Engkau Raja. Ini pengakuan umat-Mu yang duduk di atas tahta. Engkau Raja kami, Engkau mulia, Kau heran, ajaib Tuhan. Ayat sekali lagi, tinggikan Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Layak Engkau ditinggikan Tuhan, layak Engkau disembah. Haleluya, 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 haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, segala syukur yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat lawatan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Engkau mengenali setiap isi hati kami saat ini Tuhan. Karena kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah milik kesayangan-Mu. Oleh sebab itu, kami mau senantiasa rindu untuk mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Untuk kami semakin mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami semakin mengasihi Tuhan lebih lagi Bapa. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak mudah saat ini untuk dilewati. Tapi firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Bahwa kami senantiasa memiliki pengharapan. Pengharapan yang ada di dalam tangan Tuhan. Kau yang senantiasa menghiasi kami Tuhan. Dengan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Agar dunia melihat Engkau di dalam kami. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Semua karena kemurahan-Mu saja Bapa, bukan karena kuat dan gagahku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau senantiasa menyertai kami. Akan kemurahan-Mu Tuhan akan terus kami nikmati Bapa. Kemuliaan-Mu akan senantiasa melingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara sekalian, mari kita akan berdoa sebentar. Berdoa lagi sebentar. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur jikalau mana Tuhan pada saat ini boleh Engkau mau memberikan berkat kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui firman-Mu sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami akan firman-Mu pada hari ini, dan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hanya nama-Mu saja Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui sikap hidup kami, perbuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini saya akan membahas mengenai kata-kata berkorban. Untuk mendasari ini saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, saya akan mengulas masalah berkorban. Sebab berkorban dan pengorbanan adalah bagian daripada iman Kristen. Berkorban kalau dalam kamus KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, punya arti di dalamnya terkandung hal yang pertama, memberikan sesuatu sebagai korban. Contoh, kami berkorban demi kejayaan nusa dan bangsa. Dengan diwujudkan bisa waktu, bisa tenaga, juga bisa harta. Dan juga berarti berkorban demi kejayaan nusa dan bangsa terkandung di dalamnya menyatakan kebaktiannya, kesetiaannya pada nusa dan bangsa. Oh ya, saat ini atlet Indonesia sedang berjuang ya, berkorban di Olimpik ya, di Tokyo. Dan saya juga mendengar adik kita yang dulu jemaat di sini, yaitu saudari Lintang. Saya nggak tahu ini kabarnya masih ada di Swiss atau sudah pulang. Dia berkorban, berjuang untuk mewakili Indonesia di dalam panjat tebing di Swiss. Ya. Dan yang ketiga, berkorban harus disadari dan difahami bahwa berkorban itu tidak lepas juga bahwa ia sendiri menjadi korban. Menjadi korban yang sebenarnya. Jadi untuk berkorban harus disadari dan difahami bahwa dia yang berkorban itu menjadi korban. Yang keempat, harus disadari dan difahami kalau berkorban itu siap menderita. Ya, namanya berkorban harus punya pemikiran, harus siap menderita. Saya melihat saat-saat ini para nakes ya, begitu setia, berkorban, juga berbakti, menunjukkan kebaktiannya pada orang lain, pada nusa dan bangsa, pada profesinya. Bahkan ia sendiri juga ikut merasakan penderitaan. Juga bahkan ada banyak yang menjadi korban. Puji Tuhan, saudara-saudara yang ikut ibadah saat ini juga, dimanapun saudara-saudara berada dan mengikuti ibadah pada pagi ini,
saudara-saudara adalah termasuk juga orang-orang yang sudah ikut di dalam bagian berkorban. Mengapa? Tadi di dalam KBBI, berbakti merupakan bagian dalam berkorban. Suatu kebaktian diri sendiri terhadap Allah yang memberikan segala sesuatu apapun pada saudara, yang diwujudkan di dalam ibadah saudara saat mau berangkat ke gereja. Sering mungkin ya teman-teman saudara atau tetangga saudara, "Bapak mau kemana?" "Mau kebaktian." "Ibu mau kemana?" "Mau kebaktian." "Mas, Mbak mau kemana?" "Mau kebaktian." Itu saudara-saudara katakan kiranya tidak hanya di mulut saja, namun benar-benar ungkapan yang keluar dari dalam diri saudara, bahwa kebaktian ini merupakan kebaktianku, kesetiaanku kepada Allah dengan diwujudkan di dalam ibadah. Kebaktian ini merupakan kebaktianku kepada Allah yang memberi hidup, yang memberi kesehatan, yang memberi kekuatan, pertolongan, penjagaan, kedamaian, dan sukacita yang saudara-saudara rasakan dan alami. Dan dengan tidak lepas juga saudara-saudara menyadari bahwa berarti saudara-saudara telah ambil bagian dalam penderitaan dan bahkan menjadi korban. Saat jam ini, saya tidak tahu saudara-saudara, apakah sebetulnya saudara-saudara itu sudah ada teman atau yang lain mengajak di saat-saat waktu ini untuk pergi atau ketemuan atau ada acara yang lain. Tetapi saudara-saudara memilih untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan lantas ada teman saudara mengatakan kalau saudara itu sok rohani. Gak temenan. Ya, saudara menjadi korban. Dan bahkan ada yang menganggap saudara itu rugi. Mungkin karena ada acara dengan teman-teman itu menarik. Acaranya itu asik. Acaranya itu menyenangkan, menakjubkan, dan bahkan ada surprise dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara dianggap rugi karena kehilangan banyak hal. Dianggap rugi waktu. Apa kebaktian? Cuman gitu aja, ngabisin waktu, hanya mendengarkan firman begitu. Toh tulisan isi Alkitab juga bisa kita baca sendiri di rumah. Itu anggapan mereka, itu anggapan teman-temannya. Juga dianggapnya rugi tenaga. Coba kamu buat, kalau kamu ikut aku kerja, pasti ada hasilnya. Sehingga dianggapnya bahwa kita semua yang ada di sini merupakan hal sesuatu yang merugikan, ya, menurutnya. Dan sekarang secara umum, mengapa banyak orang itu sulit berkorban dan gak mau berkorban? Mengapa? Karena kebanyakan pengorbanan mereka didasari menuntut balas. Karena ada orang yang berkorban hanya untuk suatu kesombongan. Berkorban agar terhormati, agar dapat dilihat banyak orang. Wah, hebat. Hal-hal pengorbanan yang semacam inilah yang dinamakan pengorbanan yang salah. Untuk jadi anggota dewan, untuk menjadi lurah, ya, maka sebar amplop. Ini berkorban, tapi adalah berkorban yang salah. Kita ingat Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di dalam Injil Lukas 21 ayat 1 sampai 4, bunyi firman Tuhan,
ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sering kita menemukan justru orang-orang yang biasa, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang sederhana, malah lebih rela untuk berkorban, yang benar-benar tulus, ada kasih, dibanding daripada orang-orang yang punya, orang-orang yang kaya. Seperti hal inilah yang dijelaskan Tuhan Yesus. Seorang janda rela memberikan seluruh uangnya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Apa yang disombongkan? Tidak ada. Enggak ada yang bisa disombongkan. Dan saya berdasarkan firman Tuhan bahwa sebenarnya semua anak-anak Tuhan itu semuanya sebetulnya kaya. Mengapa saya sebut kaya? Sebab di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 disebutkan di situ demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Jadi saya menganggap orang-orang kita semua anak-anak Tuhan itu kaya. Tetapi harus ingat, dan oleh sebab itu jika kita dikatakan kaya, hendaklah jangan sampai kita seperti orang kaya yang sombong, yang ingin dilihat orang dan supaya dihormati dan disanjung. Tidak, biarlah Kristus saja yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam hal berkorban, sebenarnya untuk apa toh kita berkorban? Ya. Kita di dunia ini seperti seorang atlet. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12, ya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 bunyi firman Tuhan, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Untuk menjadi atlet yang baik itu harus berkorban. Berkorban apa? Berkorban tenaga. Tenaga untuk latihan. Tidak hanya itu, berkorban untuk waktunya. Waktu untuk apa? Juga untuk latihan. Dan berkorban juga harta. Harta untuk sarana di dalam latihan. Dan berkorban juga pikiran maupun perasaan. Kalau enggak sesuai dengan pelatihnya, harus berupaya untuk nurut. Harus berupaya untuk tunduk. Berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan arahan dan keinginan sang pelatih. Jika jadi atlet dikasih arahan yang baik, aturan-aturan yang berguna untuk kemajuan seorang atlet, dan teori-teori peratletan yaitu yang bagus, dan kalau kita selalu menolaknya, selalu memakai jalan pikiran sendiri, perasaan dan tindakan yang semaunya sendiri, kira-kira bagaimana saudara-saudara? Ya, pasti pelatihnya atau gurunya sudah, kamu gak usah jadi bagian atlet, sana keluar saja, maino sendiri di sana atau sebagai penonton saja. Ya. Ini kalau tidak mau menurut arahan seorang guru atau pelatihnya. Demikian juga kita di dalam mengikut Tuhan, kita juga harus seperti atlet.
jika kita seperti seorang atlet perlu diingat 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya. Kalau kita sudah komit menjadi atlet, ya, jadi kalau sebagai atlet, ya harus menurut semua perintah guru, harus menurut semua perintah pelatih yang baik, dan mau meninggalkan hal yang buruk, ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bikin rusak untuk kemajuan seorang atlet, ya, untuk bisa mendapatkan hadiah yang akan diraih dan didapatnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bukan lawan yang dipukul, malah gurunya atau pelatihnya yang dipukul. Nah, ini keliru. Jadi atlet harus menjaga betul-betul agar goalnya itu tercapai. Apa yang diinginkan itu boleh tercapai dengan menuruti semua aturan-aturan peratletan, menuruti semua hal-hal yang baik daripada gurunya. Hadiah impian itu terwujud dan bisa diraihnya. Ada cerita seorang pemuda yang itu nakal, ya. Pemuda ini nakal karena dia memang anaknya orang kaya, ya. Dia sukanya minum-minuman dan sukanya juga berjudi. Suatu saat pemuda ini ketemu dengan pemuda yang baik-baik. Dan pada suatu saat pemuda ini ngajak pemuda yang baik tadi untuk bisa ikut menemani dia. Pada suatu saat itu pemuda yang baik itu ikut, dan dia belum pernah mengalami seperti pemuda anak orang kaya itu, tak mengenal minum-minum atau judi. Memang ia adalah anak orang biasa, dan ia juga anak yang baik, gak pernah neko-neko, ya. Tapi saat ini ia diajak, awalnya cuman untuk menemani ia bermain kartu atau judi, dan akhirnya juga disuruh untuk mendampingi ikut di dalam suatu permainan itu. Tapi apa saudara-saudara, tanpa diduga ada polisi datang dan akhirnya menangkap semua yang ada di situ, termasuk 2 pemuda ini. Karena pemuda yang ngajak itu adalah anak orang kaya, maka dengan mudahnya, dengan gampangnya cukup orang tuanya menebusnya, sehingga anak pemuda tadi, ya, bisa keluar. Tetapi alangkah malangnya pemuda yang anak orang yang biasa, ya, itu belum bisa keluar, dan tidak ada uang untuk menebusnya. Orang tuanya belum ada uang untuk menebusnya, sehingga anak tersebut masih dalam penjara. Maka orang tuanya bersusah payah, berkorban, membanting tulang, sungguh-sungguh berkorban untuk bisa mendapatkan keuangan itu guna menebus anaknya yang ada di dalam penjara itu, anak yang dikasihnya. Setelah keduanya bisa keluar dari penjara, ya, singkat cerita sudah bisa keluar semua. Setelah itu keduanya bisa keluar, dan pemuda anak orang kaya tadi ngajak lagi untuk bisa ikut menemani judi lagi. Tetapi pemuda ini sekarang dengan tegas menolaknya. Orang tuaku harus
membanting tulang siang dan malam untuk menebus dari penjara karena ia sangat menyayangi. Jadi aku tidak mau untuk mengkhianati kasihnya. Pengorbanannya kepadaku menyakiti hatinya karena perbuatanku. Karena pengorbanannya, kasihnya yang tulus untuk aku. Jadi aku enggak mau mengulangi lagi, melakukan lagi. Oleh sebab itu, aku sekarang juga ikut meniru perbuatan orang tuaku. Sebab ia mengampuniku ketika hatinya tersakiti karenaku. Ia memberi kasihnya walau ia sudah aku khianati dengan perbuatanku. Ia selalu mendoakanku ketika aku tinggalkan karena akibat kesalahanku saat-saat aku berada di penjara. Ia selalu menemaniku walau aku menyia-nyiakan kasihnya. Mengapa orang tua ini mau berkorban? Mau berjuang dengan membanting tulang siang dan malam dan untuk menebus anaknya? Jawabnya karena orang itu ada kasih. Ia mengasihi anaknya. Demikian juga Allah kita. Ia telah berkorban yang benar, yang tulus, tidak menuntut balas, mengorbankan dirinya dengan menyerahkan dirinya secara total bagi keselamatan kita. Karena kasihnya pada saya dan saudara bukan untuk kesombongan, bahkan ia sendiri jadi korban di atas kayu salib. Ia rela difitnah, ia rela dihakimi, ia rela dihujat, ia rela dianiaya, ia rela disiksa, ia rela disalibkan, ia rela merasakan betapa sakitnya penderitaan Yesus dialaminya secara tubuh jasmani. Ia rela menyerahkan darahnya tercurah, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dipaku, ditombak di atas kayu salib. Mengapa ia rela berkorban seperti itu? Jawabnya karena ia mengasihi saudara dan saya. Sekarang tegakah saudara-saudara membalas semua pengorbanan Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana kasih saudara-saudara? Bagaimana pengorbanan saudara-saudara? Bagaimana saudara-saudara berkorban? Apa saja yang saudara-saudara sudah kerjakan? Apa saja yang saudara-saudara sudah korbankan untuk kerjaan Tuhan, untuk Tuhan? Atau malah saudara-saudara tetap ingin menyalibkan Tuhan yang kedua kali, 3 kali, 4 kali? Stop. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pengorbanan saudara-saudara sekalian pada Tuhan dan kepada sesama. Kita akan pujikan pujian kasih Tuhan, Yesus yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti
ini. Kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Kau tak pernah berubah. Ku menghadapi janji-Mu, tidak ku percaya. Itu yang ku percaya, itu yang ku Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin mengerti akan pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau rela disiksa, Engkau rela dianiaya, Engkau rela dipaku di atas kayu salib. Itu demi kami semua Tuhan, supaya kami beroleh keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami pada saat-saat hari-hari sebelumnya kami sering melakukan perbuatan kami, tingkah laku, tutur kata kami, tindakan kami yang tidak sesuai akan firman-Mu. Kami sudah tahu firman-Mu, tapi sering kami selalu mengulang-ulang akan kesalahan. Pada saat ini Tuhan, ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami tidak mencontoh kehidupan Engkau yang sudah berkorban untuk kami. Pada saat ini Tuhan, kami buka pikiran kami buka hati kami. Kami ingin melakukan segala perkara yang sesuai dengan Engkau Tuhan. Kami ingin berkorban Tuhan demi nama-Mu Tuhan, di dalam segala aspek dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan, nama-Mu boleh ditinggikan, dimasyurkan, dimuliakan melalui sikap hidup kami, perbuatan kami. Haleluya, haleluya. Pada saat ini saudara-saudara, mari kita angkat tangan, kita
kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus Kristus yang kami kasih, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu akan ke dalam dasar dan pikiran hatinya saudara-saudara kami semua ini Tuhan. Engkau tahu akan apa yang ia telah lakukan, telah perbuat kepada Engkau yang tidak sesuai dengan-Mu Tuhan. Dan saat ini punya komitmen menjadi seorang yang sungguh-sungguh, menjadi atlet yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, menurut akan segala perintah-Mu, peraturan-Mu Tuhan, peraturan surgawi. Kami berupaya Tuhan, kami berusaha dan kami berjuang, berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau lawat mereka semua pada saat ini. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Perbarui, perbarui. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati sidang jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berkati, baik berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam hidup. Dan nama-Mu saja boleh dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini saya juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini belum selesai pandemi PPKM ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu mulai dari Bapak Presiden dengan Wakil Presiden sampai yang terendah, Bapak Kapolri, Bapak TNI, demikian juga Bapak Lurah, Bapak RW, RT. Tuhan lawat, berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga benar-benar di dalam Tuhan menyelesaikan masalah ini Tuhan dengan baik Tuhan, atas pimpinan-pimpinan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga sidang jemaat-Mu pada saat ini Tuhan, yang saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, oh Yesus, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, oh Yesus, pada saat ini mengaku, oh Tuhan saat ini bertobat dan boleh menerima, oh Tuhan, kesembuhan yang daripada Engkau Yesus. Yang dalam masalah persoalan pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kembali, kedua tangan kita, terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat turun ke atasmu, memberkati di dalam studimu, memberkati di dalam pekerjaanmu, di dalam segala usahamu, di dalam sawah ladangmu, di dalam bisnismu. Diberkati dan menjadi suatu keberhasilan yang daripada Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara sekalian, tetap percaya sama Tuhan, ya, tetap beriman pada Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita semuanya. Tetap prokes, ya, jangan sepelekan. Jadi kita tetap sesuai dengan peraturan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.